Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman Seng Berlian? Tentunya pasti baik. Terima kasih sudah nonton di channel Seng Berlian kesayangan kalian. Mudah-mudahan tetap semangat menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share, agar tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Aku tak pernah menyangka hidup bisa sekompleks ini. Jika kau tanya 2 tahun lalu, aku akan bilang bahwa hidupku sederhana. Kuliah, teman-teman, dan satu perempuan yang kucintai sepenuh hati, Rania. Tapi semuanya berubah cepat, terlalu cepat, sampai rasanya aku tak sempat bernapas. Aku pulang ke rumah untuk liburan semester terakhir. Ayah menjemputku di stasiun dengan senyum lebar yang tak biasa. Di dalam mobil, ia bicara tanpa henti, seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu tapi tak sabar untuk mengungkapkannya. Ada seseorang yang ingin ayah kenalkan ke kamu nanti malam, katanya sambil menyetir. Siapa? Tanyaku, setengah penasaran, setengah lelah. Calon istri ayah. Aku terdiam. Ibuku meninggal 3 tahun lalu karena kanker. Dan sejak itu ayahku seperti bayangan dirinya sendiri. Tak kusangka ia bisa jatuh cinta lagi, apalagi berniat menikah. Mungkin kamu akan kaget, katanya sambil tertawa kecil. Tapi ayah harap kamu bisa terbuka. Aku hanya mengangguk. Kupikir siapapun perempuannya, asal bisa membuat ayah tersenyum lagi, aku bisa menerima. Tapi aku tidak pernah siap untuk kejutan yang benar-benar menampar masa laluku. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, mengenakan kemeja rapi atas permintaan ayah. Aku merasa aneh, seperti menyambut tamu penting. Dan memang penting, karena saat pintu terbuka dan perempuan itu masuk, dunia rasanya berhenti sejenak. Rania, suaraku keluar tanpa sadar. Perempuan itu tersenyum kaku. Dia masih cantik, seperti dulu. Rambut hitamnya masih panjang, dan matanya masih menyimpan luka yang sama. Luka yang pernah kami bagi berdua. Raka, katanya pelan. Ayahku berdiri di tengah kami, tidak menyadari ketegangan yang menyelimuti ruangan. Ia justru tertawa senang. Ternyata kalian sudah saling kenal. Aku tidak bisa menjawab. Napasku sesak. Rania, mantan kekasihku selama 2 tahun. Perempuan yang dulu ingin kunikahi, kini berdiri di hadapanku sebagai calon ibu tiriku. Kami putus bukan karena tak saling mencinta. Kami putus karena keadaan. Rania harus pindah ke luar negeri mengikuti keluarganya. Kami berjanji akan tetap berhubungan. Tapi jarak dan waktu membunuh perlahan segalanya. Aku sakit, dia juga. Tapi kami sepakat untuk tidak saling mencari lagi. Tapi kini, dia kembali. Bukan sebagai kekasih, bukan sebagai teman, tapi sebagai tunangan ayahku. Setelah makan malam yang canggung, aku menyelinap keluar ke taman belakang. Tak lama, Rania menyusul. Kami berdiri dalam diam. Kenapa kamu gak bilang dari awal? Tanyaku lirih. Aku baru tahu ayahmu adalah ayahmu setelah kita mulai dekat, katanya pelan. Aku nggak tahu harus bagaimana. Aku memejamkan mata. Kenapa kamu dekat sama dia? Rania menunduk. Karena dia baik. Dia menyelamatkanku dari kesepian. Sama seperti kamu dulu. Aku terdiam. Entah kenapa, hatiku terasa hancur untuk kedua kalinya. Tapi aku tahu ini bukan salah siapa-siapa. Cinta tidak bisa dipaksa. Dan waktu tidak bisa diulang. Apakah kamu masih mencintaiku? Tanyaku tanpa sadar. Dia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Aku mencintai kenangan kita, tapi aku juga mencintai masa depanku sekarang. Aku menelan ludah, rasanya pahit, tapi aku tahu aku harus melepaskan. Pernikahan mereka berlangsung sebulan kemudian. Aku hadir sebagai saksi, mengenakan jas hitam dan senyum palsu yang kulatih di depan cermin. Di altar, Rania terlihat anggun, ayahku bahagia, dan aku berdiri di antara masa lalu dan masa depan. Belajar untuk menerima bahwa cinta kadang datang kembali, tapi dalam bentuk yang tak kita harapkan. Hidup memang tak pernah sederhana, tapi dari rahasia masa lalu itu, aku belajar bahwa yang terpenting bukan siapa yang kita miliki, tapi bagaimana kita merelakan dan berdamai. Aku tak pernah ingin kembali ke masa lalu, tapi kadang masa lalu punya caranya sendiri untuk menemukanmu. Bahkan ketika kau sudah menutup semua pintunya,
Saat aku pertama kali bertemu Pak Fadli, ayah Raka, aku tak tahu siapa dia sebenarnya. Aku bertemu dengannya di sebuah seminar literasi. Kami duduk bersebelahan, lalu mengobrol setelah acara selesai. Rasanya menyenangkan bisa berbicara dengan seseorang yang begitu dewasa dan hangat. Di saat itu, aku hanya merasa aku butuh teman bicara. Setelah kepergian ibuku dan keluargaku yang kini tercerai-berai, aku kembali ke kota ini seorang diri, kosong. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada Raka, tidak ada apa-apa. Pak Fadli datang sebagai sosok yang bisa aku sandari. Kami mengobrol hampir setiap minggu. Ia membantuku mencari pekerjaan sebagai guru honorer, menjemputku ketika aku sakit, bahkan membelikan obat tanpa diminta. Aku tidak pernah menyangka benih-benih perasaan bisa tumbuh lagi di dalam dada yang sudah patah begitu lama. Saat dia mengungkapkan niat untuk melamarku, aku kaget, tapi aku juga menangis. Bukan karena aku tidak senang, tapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa pantas dicintai lagi. Aku hanya tidak tahu bahwa ia adalah ayah dari orang yang pernah paling aku cintai. Saat bertemu Raka lagi, jantungku berhenti berdetak sejenak. Dia masih sama mata teduhnya, cara dia berdiri, bahkan caranya menatapku, masih menyimpan semua yang pernah kami miliki dulu. Tapi kini, ia bukan siapa-siapa bagiku secara hukum, tapi secara hati. Oh, hatiku hancur saat melihat sorot matanya malam itu. Aku tahu dia terluka. Aku tahu aku menyakitinya lagi. Tapi aku juga tahu aku tak bisa mengubah segalanya hanya karena masa lalu. Beberapa malam setelah makan malam itu, aku mengajaknya bicara lagi. Kami duduk berdua di taman belakang, tempat yang dulu sering dia ceritakan sebagai tempat ia merenung saat ibunya masih hidup. Aku nggak ingin kamu pikir aku jahat, kataku. Raka menatapku, diam. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, Ra. Tapi hidup membawaku ke jalan ini, dan aku merasa ini satu-satunya jalan yang membuatku merasa hidup lagi. Kau bahagia bersamanya? Tanyanya lirih. Aku mengangguk. Aku belajar bahagia. Bukan bahagia seperti dulu, bukan seperti saat bersamamu, tapi bahagia yang tenang. Ia menghela nafas panjang. Lucu ya? Dulu kita pikir kita akan menikah. Sekarang kamu malah menikah sama ayahku. Kami tertawa, pahit, tapi tertawa. Mungkin itu bentuk kepasrahan paling jujur dari dua hati yang pernah terhubung. Di hari pernikahan, aku berdiri di balik tirai sebelum masuk ke altar. Aku melihat Raka berdiri di samping ayahnya. Ia terlihat kuat, jauh lebih kuat dari yang kuingat. Tapi aku tahu, sebagian hatinya masih menanggung luka. Aku berbisik dalam hati, maafkan aku. Aku harap kamu bisa bahagia, meski bukan denganku. Beberapa bulan setelah pernikahan, hubungan kami menjadi canggung, tapi tetap sopan. Kami mencoba berdamai dengan keadaan. Terkadang kami mengobrol saat makan malam keluarga. Terkadang kami hanya bertukar pandang tanpa kata. Tapi perlahan, ada pemahaman, ada penerimaan. Dan pada suatu malam, saat hujan turun deras, ia mengetuk pintu ruang baca tempat aku biasa menulis. Ia menyerahkan sebuah buku kecil, catatan puisi miliknya. Ini, katanya, tentang kita, tentang apa yang tak bisa diselesaikan. Aku ingin menuliskannya, agar bisa merelakanmu. Aku membaca puisi-puisinya semalaman. Air mataku tak berhenti jatuh. Tapi saat pagi tiba, aku tahu, kami akhirnya bebas. Bebas dari kenangan, bebas dari luka, dan akhirnya bebas untuk memulai hidup yang baru. Namaku Fadli, usia 52 tahun. 3 tahun lalu aku kehilangan istriku karena kanker payudara stadium akhir. Sejak saat itu, hidupku kosong, sunyi. Rumah yang dulunya hangat menjadi seperti lorong-lorong bisu yang hanya menyuarakan kenangan. Aku menjalani hari seperti robot, bangun, bekerja, makan seadanya, tidur lagi. Raka, anak sematawayangku, sedang menyelesaikan kuliahnya, dan aku tak ingin membebaninya dengan kesedihanku. Maka aku telan semuanya sendiri, sampai aku bertemu Rania. Aku bertemu dia di seminar kecil di perpustakaan kota. Ia duduk di sebelahku, menulis dengan tekun di buku catatannya. Saat moderator membuka sesi diskusi,
Ia angkat tangan dan berbicara dengan suara tenang tapi tegas. Ada sesuatu dalam dirinya. Kesedihan yang disembunyikan rapi yang membuatku merasa, aku tidak sendirian. Kami bertemu lagi setelah itu. Bukan karena janjian, tapi seolah takdir menarik kami berdua ke arah yang sama. Perlahan, kami mulai bertukar cerita. Tentang hidup, tentang kehilangan, tentang rindu. Aku tak tahu sejak kapan aku menantikan pertemuan dengannya. Tapi saat kusadari hatiku mulai bergetar lagi, aku tahu aku ingin bersamanya. Yang tidak pernah kusangka, dia adalah masa lalu anakku. Saat aku melihat Raka menatap Rania di malam makan malam itu, aku langsung tahu ada sesuatu di sana, bukan hanya pengenalan biasa. Tatapan Raka terlalu dalam, terlalu penuh. Setelah Rania pulang malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu. Aku menunggu Raka turun dari kamar, tapi dia tidak datang. Keesokan harinya, aku duduk bersamanya saat sarapan. Itu bukan salahmu, ya, katanya tiba-tiba. Aku hanya bisa menatapnya. Kalau ayah bahagia, aku juga ingin ikut bahagia. Meski butuh waktu, suaranya bergetar, tapi penuh keikhlasan. Dan disitulah aku menangis untuk pertama kalinya sejak kematian ibumu. Bukan karena sedih, tapi karena anakku telah tumbuh menjadi lelaki yang lebih kuat dari aku sendiri. Pernikahan kami berlangsung sederhana, tapi bagiku, itu momen yang besar. Aku tahu, banyak orang akan mencibir, menikahi perempuan seumuran anak sendiri. Tapi hanya aku dan Tuhan yang tahu seberapa sepinya malam-malamku sebelum Rania datang. Rania tak hanya mengisi ruang kosong dalam hidupku, tapi juga mengajarkanku mencintai dengan cara yang berbeda, dewasa, jujur, dan penuh luka yang tak disembunyikan. Beberapa bulan setelah pernikahan, aku menemukan Raka dan Rania duduk bersama di taman belakang. Mereka tertawa kecil, membicarakan puisi. Aku berdiri jauh-jauh, tidak ingin mengganggu, tapi hatiku terasa hangat. Malam itu, aku menulis surat. Surat yang kutaruh di laci meja kerja untuk kuberikan suatu hari nanti. Untuk Raka, anakku yang paling kukagumi. Jika suatu hari kamu membaca ini, ketahuilah, ayah tidak pernah ingin merebut kebahagiaanmu. Ayah hanya ingin belajar mencintai lagi. Rania bukan pilihan yang mudah, tapi dia adalah perempuan yang membuatku merasa manusia lagi, bukan hanya ayahmu, tapi juga seorang lelaki yang pernah kehilangan segalanya. Kamu telah menunjukkan padaku bahwa cinta bukan hanya soal memiliki, tapi soal memberi ruang dan pengertian. Terima kasih sudah menjadi laki-laki yang bahkan lebih bijak dari ayahmu sendiri. Dengan segala cinta, Ayah. Epilog. Setahun kemudian, di pernikahan Raka dengan wanita pilihannya, Rania berdiri di antara tamu undangan dengan air mata haru. Saat ayahnya menyerahkan surat yang lama tertulis itu, Raka membacanya perlahan. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar melepaskan seluruh masa lalu. Dengan senyum tulus, ia memeluk Rania bukan sebagai mantan kekasih, tapi sebagai seorang anak yang menerima ibu tirinya dengan hati yang utuh. 2 tahun telah berlalu sejak hari itu, hari aku menikah dengan Livi, perempuan yang kini menjadi istriku dan ibu dari anak pertama kami yang baru lahir 2 bulan lalu. Namanya Aksa, dan senyumnya mengingatkanku akan ibuku. Nang, penuh kehangatan. Tapi malam ini, ada yang berbeda. Aku berdiri di depan rumah masa kecilku, memandangi jendela ruang tamu yang dulu sering kutatap saat ibuku masih hidup. Ayah dan Rania masih tinggal di sini. Dan malam ini kami diundang makan malam keluarga besar. Livi menggenggam tanganku erat. Kamu oke? Aku tersenyum kecil. Iya, cuma agak aneh aja. Ia mengangguk pelan. Ia tahu cerita masa laluku. Aku tak pernah menyembunyikannya. Tapi tahu dan mengalami adalah 2 hal yang sangat berbeda. Makan malam berjalan lancar, sampai ayah berdiri dan mengangkat gelas. Aku ingin menyampaikan sesuatu, katanya. Aku dan Rania akan pindah keluar kota. Semua terdiam. Kenapa? Tanyaku refleks. Ayah ditawari posisi pembina literasi di Yogyakarta. Rania juga akan lanjut studi di sana. Sudah waktunya kami memulai hidup baru. Aku menatap Rania. Ia tersenyum lembut ke arahku. Senyuman yang tak lagi menyimpan luka tapi juga tidak sepenuhnya netral. Selamat,
kataku. Tapi hatiku terasa sesak. Setelah makan malam, aku menyusul Rania ke dapur, di mana ia sedang membereskan piring. Kenapa mendadak? Tanyaku. Karena waktunya tepat, jawabnya pelan. Kami berdiri dalam diam beberapa saat, lalu dia menatapku dengan mata yang sudah jauh lebih dewasa daripada saat kami masih muda dulu. Kamu bahagia sekarang, kan? Aku menatap mata itu, mata yang dulu menyimpan cinta, tapi sekarang menyimpan kedamaian. Iya, aku bahagia. Bagus, katanya sambil tersenyum. Itu yang paling aku harapkan. Sebelum keluar dapur, ia sempat berkata tanpa menoleh. Kadang, untuk benar-benar merelakan, kita perlu pergi, bukan menjauh, tapi melepaskan tempat yang menyimpan terlalu banyak kenangan. Dan saat pintu tertutup di belakangnya, aku tahu satu hal pasti, bahwa cinta yang dulu pernah ada, tak akan pernah benar-benar hilang. Tapi ia bisa berubah, menjadi doa, menjadi pelukan diam-diam dari kejauhan, menjadi restu, bukan rasa sakit. 1 tahun telah berlalu sejak kepergian ayah dan Rania ke Yogyakarta. Rumah tua yang dulu penuh tawa, tangis, dan rahasia, kini kosong. Dinding-dindingnya menyimpan gema masa lalu, tapi juga terasa seperti buku yang telah ditutup dengan tenang. Hari ini, aku kembali ke rumah itu untuk terakhir kalinya. Ayah dan Rania akan menjualnya. Kami sepakat, rumah ini terlalu penuh kenangan untuk ditinggali orang lain, tapi juga terlalu berat untuk ditinggali kembali. Jadi kami akan melepasnya pada pasangan muda yang ingin memulai hidup baru seperti kami dulu, dalam versi yang berbeda. Di ruang tamu, aku duduk di sofa yang sudah usang. Livi datang dan duduk di sampingku. Aksa tertidur di gendongannya. Apa kamu masih sering mengingatnya? Tanya Livi dengan suara lembut. Aku tahu siapa yang dia maksud. Aku menatap ke arah jendela yang pernah menjadi saksi diam-diam antara aku dan Rania. Iya, jawabku jujur. Tapi bukan karena aku belum move on. Justru karena aku sudah bisa mengenang semuanya tanpa sakit. Livi tersenyum. Itu artinya kamu sudah pulang, Ra. Aku menatap wajah istriku perempuan yang memilihku tanpa syarat. Dan aku tahu, benar kata Rania dulu, mencintai bukan soal memiliki, tapi soal menerima. 2 minggu kemudian, kami semua berkumpul untuk perpisahan terakhir di rumah itu. Ayah, Rania, aku, Livia, dan bahkan Aksa yang kini sudah mulai belajar bicara. Kami menghabiskan sore dengan tawa, bukan tawa yang dipaksakan, tapi tawa yang lahir dari hati yang telah berdamai. Di tengah sore itu, Rania mengajakku bicara berdua untuk terakhir kalinya. Aku senang bisa melihat kamu jeti ayah, katanya, menatap Aksa dari kejauhan. Dan aku senang melihat kamu bahagia di tempat yang baru, balasku. Dia mengangguk. Kita sudah selesai ya, Ra? Aku tersenyum. Kita sudah selesai sejak lama, tapi bukan dengan luka. Kita selesai dengan penerimaan. Kami berjabat tangan lama, lalu saling tersenyum. Dan saat dia melangkah pergi untuk menyusul ayah, aku tahu ini bukan akhir yang sedih. Ini akhir yang dibutuhkan. Dan akhirnya, semua baik-baik saja. 5 tahun kemudian, Aksa berlari di pantai kecil di Yogyakarta, tempat kami berlibur. Di kejauhan, kulihat ayah dan Rania duduk di bawah pohon kelapa, mengawasi kami sambil tertawa. Aku menggenggam tangan Livia. Kami sudah lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada lagi bayangan, tidak ada lagi rahasia, hanya kami dan keluarga. Dan akhirnya aku mengerti bahwa hidup bukan tentang memegang sekuat mungkin apa yang pernah kita miliki, tapi tentang tahu kapan harus menggenggam dan kapan harus melepaskan. Karena di akhir cerita ini semua saling menerima, dan semua akhirnya bahagia. Tamat.